Hari ini gue akan membawakan materi mengenai TikTok Ads. Jadi bagaimana step by step dan juga teori-teori yang kita habis itu bakal praktekin mengenai TikTok Ads. So, ini gue langsung mulai aja ya mengenai TikTok Ads. Nah, kalau kalian lihat di sini gitu ya, ini ada sebab ada akibat. Nah, kira-kira peningkatan revenue ini adanya di sebab atau akibat? Nah, jawabannya pastinya ada di akibat gitu ya. Jadi revenue ini meningkat gitu ya. Di TikTok kita bisa berhasil melakukan penjualannya akibat. Tapi sebenarnya apa sih sebabnya? Apa sebab-sebab kita bisa meningkatkan penjualan lewat TikTok itu sendiri? Nah, sebenarnya sebab-sebabnya ada 4 pilar yang bisa menyebabkan peningkatan revenue di TikTok. Pilar pertama adalah internal konten atau bikin konten gitu ya. Di FYP ini bisa jadi meningkat. Kemudian kita live stream juga bisa ada penjualan. Kita pakai KOL atau affiliate juga bisa ada penjualan. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan TikTok Ads, di mana hari ini kita akan mendalami bagaimana cara menggunakan TikTok Ads untuk bisa meningkatkan penjualan di TikTok tentunya. Jadi saya pengen make sure dulu ya ke Anda bahwa ada 3 goal yang sebenarnya kita perlu keep in mind ketika kita menggunakan TikTok Ads untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama adalah untuk mencari winning product. Yang kedua adalah untuk mencari winning angle atau kreatifnya, dan yang ketiga adalah menemukan winning objektifnya. Jadi sebenarnya cuma 3 hal ini doang. Nah, tapi kita perlu tahu kan, sebenarnya apa aja sih objektif-objektif yang ada di TikTok Ads itu sendiri. Nanti saya akan coba menjelaskan gitu ya. Ada 3 jenis objektif yang bisa Anda gunakan ketika Anda beriklan di TikTok Ads. Yang pertama adalah VSA, yang kedua adalah LSA, dan yang ketiga adalah PSA. Jadi ini adalah singkatan-singkatannya, di mana VSA itu untuk video shopping ads, LSA itu untuk live shopping ads, dan juga PSA untuk product shopping ads. Dan ini ketika Anda beriklan, Anda diminta untuk memilih salah satu dari ketiga tersebut. Tapi mungkin Anda wondering nih, apa sih bedanya dari ketiga ini? Khusus untuk video shopping ads, ini Anda bisa mengiklankan yang pertama adalah internal content, di mana Anda upload konten, habis itu ya bisa dipilih gitu ya, mana yang mau kita iklanin. Dan juga ada yang video shopping ads, tapi tipenya kita ngiklanin video dari affiliate. Jadi seperti yang di sebelah kanan ini, dimana kita pakai external content. Jadi ada your skincare bestie, misalkan kita minta gitu ya kodenya dari mereka, kode iklan ya. Jadi kita bisa ngiklanin lewat dashboardnya kita. Begitu juga dengan Tasya Farasya. Di sini kita bisa pernah gitu ya kolaborasi dengan Tasya Farasya, dan akhirnya kita minta kode iklannya sama Tasya biar kita bisa mengiklankan konten dari Tasya itu sendiri. Jadi ada 2 tipenya nih video shopping ads. Tapi overall video shopping ads itu sama dengan tipe yang seperti biasa ya, video yang kita tonton ya. Kemudian yang kedua adalah live shopping ads. Pernah nggak Anda menemukan tiba-tiba di home atau di feeds ya, Anda lagi scroll, tiba-tiba ada live, yang mana Anda nggak pernah nonton atau nggak pernah klik brand tersebut, tapi kok tiba-tiba ada di home-nya Anda gitu pas lagi nge-scroll. Nah, ini bisa jadi dia menggunakan live dengan objektif yang mirror ads namanya, jadi live mirror ads. Atau yang kedua adalah kita menemukan iklan di home-nya kita lagi scrolling, itu seperti ajakan untuk live gitu ya. Nah, ini namanya adalah pre-hit, itu iklan pre-hit, kita bisa sebut juga pre-hit ads. Ini menggunakan objektif yang sama, itu live shopping ads juga. Dan yang ketiga, ini adalah product shopping ads. Jadi kalau Anda berangkat menuju shop, nah kadang-kadang Anda juga wondering gitu ya, kenapa produk ini bisa di atas dibanding produk-produk yang lainnya. Bisa jadi produk tersebut melakukan iklan di bagian shop atau kita sebut sebagai product shopping ads. Jadi fungsinya adalah menaikkan produk Anda di pencarian shopping center itu sendiri. Nah, dari ketiga jenis ini, VSA, LSA ataupun PSA, mana yang sebenarnya paling works? Nah, buat saya pribadi gitu ya, paling better itu sebenarnya ngiklanin VSA gitu buat saya pribadi. Jadi somehow ini paling works. Saya paling jarang menggunakan PSA karena PSA-nya di TikTok ini menurut saya masih mencurigakan gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalkan saya menggunakan PSA atau product shopping ads ini masukin keyword, ini masih oke lah gitu ya. Tapi kayak yang dimasukin adalah interest. Jadi kayak ini menurut saya kayak sesuatu yang mencurigakan. Kenapa nggak keyword saya jualan misalkan headphone gitu ya. Saya mau dong bayar iklan untuk orang-orang yang mencari headphone gitu ya, itu masih oke. Tapi di sini nggak ada pilihan keyword, jadi cuma ada pilihan interest. Jadi ini cukup mencurigakan menurut saya. Jadi saya jarang banget menggunakan PSA, tapi lebih banyak saya menggunakan video shopping ads. Untuk funnelnya sendiri di TikTok Ads ini kurang lebih sama seperti di Facebook, di mana kita beriklan, kemudian ada orang yang melihat atau reach. Kemudian bedanya adalah di sini biasanya kita kalau di Facebook lemparnya kemana? Ke landing page. Nah, kalau di sini karena bisa langsung belanja di TikTok gitu ya, kita sebutnya makanya
bilangnya setelah mereka tertarik sama iklan masuk ke product details view. Lalu mereka initiate checkout baru beli. Jadi kita nggak usah lempar-lempar ke landing page luar karena orang bisa langsung beli di TikTok. Jadi bedanya di situ aja sih sebenarnya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kalau Anda wondering ini tampilannya seperti apa sih? Orang reach, of course, seperti biasa, mereka tertarik mau beli. Habis itu product detail view, masuk ke halaman tersebut, udah ngelihat description-nya, ngelihat testimoninya, kemudian mereka initiate checkout, and then mereka bayar gitu, dikasih virtual number ya sama TikTok-nya itu sendiri. Nah, cuman gitu ya, kelemahan dari TikTok Ads menurut saya adalah mereka tracking purchase ini hanya sampai ketika kita sudah mendapatkan virtual account. Masalahnya adalah ketika kita sudah mendapatkan virtual account untuk beli produk, apakah kita bayar atau tidak? Nah itu kan kita masih belum tahu ya. Jadi kayak TikTok ini naruh orang yang kayak seakan-akan sudah mau bayar, tapi sebenarnya belum tentu bayar. Jadi kayak menurut saya keakuratannya juga dipertanyakan untuk TikTok Ads ini sendiri. Tapi apakah masih works? Menurut saya masih bisa digunakan juga gitu. Nah jadi matriks pentingnya apa nih? Kalau tadi dalam Facebook Ads kita sudah mempelajarinya, sekarang dalam TikTok Ads apa aja sih matriks pentingnya? Masih sama. Yang pertama adalah CTR untuk ngeliat iklan kita nih works atau tidak gitu ya. Kemudian ketika mereka sudah masuk ke product details view, yang menurut saya menjadi indikator penting adalah apakah dari orang itu ngelihat description produk kita, mereka beli atau tidak. Ini namanya adalah purchase rate. Jadi langsung dari product detail view langsung purchase itu beli apa enggak, namanya purchase rate. Nah, cost per purchase itu juga menjadi penting ya, karena indikator kita spending duit sama yang beli itu berapa banyak. Nah, ini juga tentu masih penting untuk kita pelajari itu ya. Kita perhatikan cost per purchase ini. Nah, jadi dari setiap indikatornya gitu ya yang kita punya, di mana matriks-matriks yang penting adalah CTR, habis itu purchase rate dan juga cost per purchase. Menurut saya setiap matriks ini mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama CTR, of course, untuk mengukur performa konten. Kalau masih di atas 2% berarti masih bagus. Nah, action plan yang bisa kita lakukan adalah seperti membuat konten yang lebih relevan, angle baru, habis itu kita coba antara VSA yang internal content melewat versus yang konten affiliate atau disebut sebagai Spark Ads, itu juga nama lainnya gitu ya. Atau mengiklankan produk lainnya. Nah, kalau purchase rate ini sendiri, sebenarnya fungsinya adalah mendeteksi minat beli leads yang sudah membaca description produk kita ataupun testimoni yang sudah kita taruh gitu ya. Apakah mereka jadinya beli apa enggak gitu ya. Nah, purchase rate yang menurut saya menjadi target adalah 1,5% at least. Jadi setelah ada dari 1.000 orang, ya at least ada 15 orang lah ya yang beli gitu ya. Nah, ini makanya action plan yang perlu kita perbaiki adalah ya buat deskripsi produk yang menarik, review dari pelanggan jangan sampai jelek-jelek, jumlah produk sold-nya ditingkatin lagi karena orang lebih cenderung percaya sama produk yang sudah banyak sold gitu kan ya. Habis itu harga juga sangat berpengaruh, video dan gambar testimoni juga sangat berpengaruh, dan juga jangan lupa nyalain promo-promo seperti free shipping, voucher diskon. Nah, ini juga penting nih, berpengaruh terhadap purchase rate di TikTok juga. Dan yang terakhir adalah matriksnya of course cost per purchase. Jangan sampai cost per purchase ini melebihi 30% dari profit. Jadi kita biasanya menggunakan itu untuk mengukur sehat atau enggak lah campaign yang kita buat gitu ya. Nah, TikTok juga punya custom audience. Jadi kita nggak cuma bisa ngiklan based on interest, tapi kita juga bisa ngiklan berdasarkan orang-orang yang sudah pernah view dan sebagainya. Nah, caranya adalah kalau kita mau menargetkan kembali orang-orang yang sudah pernah nonton video kita bisa pergi ke custom audience untuk video view selama 2 second misalkan. Kemudian kalau kita mau menargetkan kembali orang-orang yang sudah pernah masuk ke deskripsi kita bisa membuat custom audience orang-orang yang sudah pernah klik atau add to cart ataupun initiate checkout. Kalau kita mau menargetkan kembali atau remarketing gitu ya produk lainnya, kita bisa membuat custom audience orang-orang yang sudah pernah purchase. Nah, sekarang kita akan coba latihan untuk membuat custom audience. Dan kalau berdasarkan pengalaman saya, rekomendasi dari TikTok memang 90 hari, tapi buat saya pribadi, best practice-nya saya adalah 14 hari ke belakang. Oke, ini kita akan belajar ya cara membuat custom audience, di mana kita pilih di bagian tools, ada audience manager, dan kita klik aja di bagian sini, audience manager. Nah, setelah itu kita bisa create audience dengan custom audience. Nah, biasanya saya hanya menggunakan dua ini ya, antara business account ataupun shop activity. Yang maksudnya adalah kalau business account ini khusus untuk engagement, seperti misalkan orang-orang yang sudah follow, kita retarget. Orang-orang yang sudah nonton at least 6 second, 2 second, video view at 100% juga bisa. Jadi saya bisa gunakan ini. Atau saya menggunakan ya shop activity.
yang artinya ini adalah orang-orang yang sudah pernah complete payment, kita retarget lagi, atau add to cart, ini saya bikin lagi custom audience-nya. Habis itu kita tinggal create aja custom audience-nya, dan kita pilih klik confirm aja, makanya setelah itu dia akan menjadi seperti ini. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat, ada lookalike live, ada custom audience live-nya juga, dan seterusnya. Ini kita pernah bikin lah. Cuman menurut saya custom audience ini bagus untuk retargeting tok gitu, jadi nggak perlu pakai lookalike, jadi bikin aja langsung dan tidak perlu dibikin lookalike-nya, jadi langsung dipakai aja buat retargeting. Nah, ini saya ingin membedah campaign di mana saya berhasil mendapatkan ROAS 100 gitu ya. Jadi kalau saya spending 9 juta, di sini saya dapat 900 juta. Seperti yang Anda juga bisa lihat di dashboard ini. Nah, seperti apa sih struktur campaign yang saya buat gitu ya untuk mendapatkan ROAS 100 seperti ini? Nah, ini saya akan bukain buat teman-teman, di mana ini adalah yang pertama adalah VSA. Tuh, jadi VSA-nya saya buka aja, campaign-nya namanya VSA. Saya pilih product sales. Habis itu saya klik. Di sini saya menggunakan 2 jenis atau satu ya, ini. Satu jenis saja campaign-nya. Nah, ini saya bukain ad group-nya juga buat teman-teman. Di sini ada VSA. Habis itu kita nggak pakai core audience, nggak pakai custom audience, kita nggak retargeting. Nah, ini female, jadi nothing special ya. Di segi ad set atau interestnya ini news and entertainment itu ya. Terus kita budgetnya 100.000 per hari, kontennya satu ad set memegang 2 konten, dan ini ada beda produk ya, satu sunscreen, satu lagi sleeping mask, dapatnya seperti ini, jadi tidak ada yang begitu spesial. Kemudian di ad set lainnya saya menggunakan VSA juga, itu di mana ini saya broad audience. VSA broad audience artinya tidak memasukkan interest sama sekali, dan hasilnya juga masih oke gitu ya, bagus. ROAS-nya masih 110, spending 6,5 juta dapat 700 juta, not bad. Dan yang terakhir ini PSA, karena kita ikut campaign dari TikTok, jadi diminta untuk spending PSA, ya udah kita ikutin aja. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ROAS-nya 62 gitu ya. Jadi nggak sebagus VSA seperti yang tadi saya sudah katakan. Nah, untuk PSA sendiri cara settingnya gimana? Nothing special juga, jadi kayak kita lihat di sini broad audience. Nah, ini terus kita pilih interestnya seperti biasa ya, broad gitu, jadi benar kosong. Dan habis itu kita pilih all products aja di bagian ads, jadi nggak ada yang disetting gimana-gimana. Nah, itulah yang saya bilang, kalau memang TikTok Ads ini saya rasa tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, perlu untuk kita meneliti semua channelnya, mulai dari terutama yang bagian kontennya. Jadi make sure bikin ini tuh jadi sering FYP, sehingga kita lebih mudah untuk mendapatkan penjualan lewat ads. Jadi saya sudah bongkar dashboardnya untuk teman-teman bisa pelajari, bisa lihat bahwa oh ternyata kita tidak boleh loh cuman fokus sama ads doang, tapi kita perlu develop channel-channel lainnya. Dan itulah bedanya TikTok Ads sama Facebook, di mana Facebook bisa berdiri sendiri dan TikTok Ads ini saya rasa untuk ngiklan doang lewat Shops ya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Perlu kita build juga channel lainnya, seperti mulai dari videonya, mulai dari live-nya, affiliate-nya, ini sebenarnya mesti dimainin banget sih untuk mendapatkan ROAS yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan membantu, dan sampai ketemu di modul berikutnya.